pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan saya Martin dalam Retro Kini edisi kali ini. Di edisi ini saya secara khusus ingin mengajak pemirsa sekalian untuk menengok 15 film terlaris Indonesia sepanjang tahun 2023 kemarin. Seru dong bila kita berkilas balik dan meneropong film apa saja yang diminati penonton Indonesia sepanjang tahun kemarin. Dari situ kita juga bisa mengamati barometer perfilman Indonesia di tahun lalu setelah bioskop-bioskop Indonesia tidak lagi dibatasi penontonnya selama wabah COVID-19 kemarin. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ikuti peringkat film Indonesia terlaris yang saya kumpulkan dari data Moviebox di Facebook, Wikipedia, dan filmindonesia.or.id. Peringkat ke-15 film terlaris Indonesia diduduki oleh Saranjana Kota Gaib produksi DHF Entertainment dengan perolehan 1.248.107 penonton. Film yang disutradarai oleh Johansyah Jumberan ini bercerita tentang signifikan band asal Jakarta yang sedang konser di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sita, si vokalis band, tiba-tiba menghilang secara misterius. Dari informasi yang dihimpun teman-teman bandnya, Sita diduga berada di Saranjana, sebuah kota yang dipercaya warga lokal sebagai kota gaib yang modern dan maju. Mereka harus membawa Sita keluar dari sana dan cuma punya waktu 7 hari untuk membawa Sita kembali. Film ini tidak memasang bintang-bintang ternama dan juga bukan disutradarai oleh sutradara yang punya nama pula. Dari review beberapa reviewer, katanya ini termasuk film tidak jelas dan ngaco. Katanya loh pemirsa, itu katanya. Saya sendiri tidak bisa beropini karena saya belum nonton filmnya. Tapi viralnya film ini di medsos sangat memboost film ini dalam meraih penonton sampai 1 juta lebih. Peringkat ke-14 diduduki oleh Buya Hamka Volume 1. Film terpuji ini diproduksi secara patungan oleh Falcon Pictures dan Star Vision dengan support dari Majelis Ulama Indonesia. Film biopik ini disutradarai oleh Fajar Bustami dan dibintang utamai Vino G. Bastian sebagai Buya Hamka dan Laudia Cynthia Bella sebagai Siti Raham, istrinya. Mengangkat kisah hidup tokoh sejarah Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih banyak dikenal sebagai Hamka, film ini kabarnya akan dijadikan trilogi. Film keduanya beredar juga di penghujung tahun 2023 kemarin, sedangkan film ketiganya belum diketahui kapan tanggal rilisnya. Volume satunya mengisahkan perjalanan Buya Hamka sebagai penulis dan pimpinan Muhammadiyah, serta perkenalan pertamanya dengan Soekarno, yang kelak akan menjadi Presiden RI yang pertama sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno sendiri diperankan oleh Anjasmara. Buya Hamka Volume 1 sukses meraih 1.297.791 penonton. Yang menonjol dari film ini adalah totalitas akting Vino G. Bastian, dan make up yang keren, serta evolusi Vino dari Hamka muda ke Hamka tua yang dibarengi dengan gerak tubuhnya sesuai usia karakter yang diperankannya. Peringkat ke-13 diduduki oleh Siksa Neraka karya Anggi Umbara, produksi The Company yang dibintangi oleh Aryo Wahab dan Astri Nurdin. Putra dari Pasha Ungu, Kiesa Alvaro juga turut meramaikan film ini sebagai anak kedua dari pasangan Aryo Wahab dan Astri Nurdin. Film yang diangkat dari komik jadul 80-an karya M. B. Rahimsyah ini sukses meraih 1.956.799 penonton per 1 Januari 2024 menurut data dari filmindonesia.or.id, dan saat saya menulis naskah ini masih diputar di bioskop-bioskop. Kabar terakhir yang saya baca, film ini sudah meraih 2.055.308 penonton per 6 Januari 2024 ini dari postingan Instagram Diraj Kalwani, pemilik The Company, di hari ke-20 pemutarannya. Satu prestasi yang luar biasa, walaupun banyak pro dan kontra soal alur cerita film ini dan juga kualitas akting para pemainnya. Kalau menurut saya sendiri gimana ya? Nantikan reviewnya di Retro Kini ya pemirsa. Posisi ke-12 ditempati oleh Pamali Dusun Pocong keluaran Laito Pictures. Film karya Bobby Prasetyo ini diangkat dari video game Pamali. Sebelum itu sudah dirilis film pertamanya Pamali tahun 2022 lalu dan masih disutradarai oleh Bobby Prasetyo. Film keduanya ini tidak berhubungan dengan film pertamanya. Dibintangi oleh Fajar Nugra, Yasamin Jasem,
dan Dea Panendra, Pamali Dusun Pocong berhasil meraih 1.607.504 penonton. Rupanya fan dari Pamali ini cukup gede ya. Biasanya film-film yang diangkat dari video game kurang sukses saat dibikin versi layar lebarnya. Itu umum terjadi di film-film Hollywood. Tapi mungkin karena kultur dan pola pikir penonton Indonesia tidak sama dengan penonton bule, hal itu tidak berlaku di film Indonesia. Penggemar horor di Indonesia cukup banyak, dan kesuksesan gamenya sepertinya ngaruh ke perolehan penonton filmnya, yang mungkin kebanyakan adalah pemain gamenya. Posisi ke-11 diraih oleh Ketika Berhenti di Sini keluaran Cinemaku Pictures. Film yang dibintang utamai Prilly Latuconsina dan disutradarai Umay Shahab ini mengisahkan tentang Dita yang ditinggal mati oleh kekasihnya Edison atau yang biasa dipanggil Ed. Dita merasa bersalah karena Ed mengalami kecelakaan saat menerima teleponnya. Dita kemudian dekat dengan Ivan. Saat Dita secara tidak sengaja mendapatkan kacamata Look yang berteknologi augmented reality, di mana kacamata itu bisa memproyeksikan Edison seolah-olah dia hidup dan ada di depan matanya bila dipakainya, Dita mulai bimbang akan hubungannya dengan Ivan. Film yang dibalut sci-fi ini sukses meraup 1.611.005 penonton. Sepertinya nama besar Prilly menjadi magnet yang membuat para penonton berbondong-bondong menonton film ini. Di urutan ke-10, panggonan wingitnya Luna Maya berhasil menduduki posisi ini dengan perolehan penonton mencapai 1.613.773. Saat saya menulis naskah ini, panggonan wingit masih diputar di bioskop, dan dari data Wikipedia Indonesia, film ini sudah meraih 1.728.714 penonton di awal Januari 2024. Film yang disutradarai oleh Guntur Suharyanto dan diproduksi oleh Hitmaker Studios ini bercerita tentang Raina dan adiknya Faye yang pindah dari Jakarta ke Semarang untuk mengelola Hotel Ambar Mangun, sebuah hotel warisan ayah mereka yang tidak pernah mereka kunjungi sebelumnya, yang selama ini dikelola oleh Suktini dan Garinto, nenek dan kakek mereka. Kamar hotel di lantai 3 Hotel Ambar Mangun adalah kamar angker yang tidak boleh didatangi dan dibuka. Bila ada orang yang membukanya, makhluk angker di kamar itu akan mengutuk orang tersebut mati dalam 3 hari 3 malam. Film yang katanya diangkat dari kisah nyata ini juga dibintangi oleh Christian Sugiono. Urutan ke-9 diduduki oleh Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul keluaran MD Pictures. Film yang disutradarai oleh Awi Suryadi ini memasang Deva Mahendra sebagai bintang utamanya dan juga Della Dartian. Awi Suryadi sendiri semakin melejit namanya setelah menyutradarai KKN di Desa Penari yang juga produksi MD Pictures yang mendapat predikat sebagai film terlaris sepanjang masa. Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul diangkat dari buku karangan tim Kisah Tanah Jawa berjudul sama yang mengangkat kisah Hao yang punya kemampuan retrokognisi dan dimintai bantuan oleh orang tua Sari untuk mencari putrinya yang hilang. Film horor satu ini digarap dengan serius dan sukses meraih 1.684.624 penonton. Buat pemirsa yang belum nonton film ini dan penasaran, silakan saksikan review saya di channel ini juga ya. Karena perbedaan yang cukup signifikan dari bukunya, saya juga secara terpisah mereview bukunya juga. Jadi silakan pemirsa saksikan pula supaya tahu perbedaan antara kisah di bukunya dan filmnya, oke? Posisi ke-8 diduduki oleh Si Jin keluaran Ravi Films dengan raihan 1.930.901 penonton. Film yang merupakan remake dari film Turki Si Jin dan disutradarai oleh Hadrah Daeng-Ratu ini masih mempunyai benang merah cerita yang sama dengan film orisinilnya tentang Irma yang terobsesi dengan sepupunya sendiri, Galang, dan memakai jasa Iksan dengan ilmu hitamnya untuk menyingkirkan Nisa, istri Galang. Film ini memasang Anggika Bolsterli, Niken Anjani, dan Ibrahim Risyad sebagai bintang-bintangnya dengan suguhan visual effects yang oke dan lebih brutal dari versi orisinilnya. Silakan intip review Si Jin di channel ini juga ya pemirsa. Menurut saya, Si Jin merupakan film horor dengan kualitas oke dan tidak mengecewakan. Di posisi ke-7 ada Susana Malam Jumat Kliwon dengan perolehan penonton sebesar 2.189.363 produksi Soraya Intersin Films karya Guntur Suharyanto.
Film ini merupakan film Luna Maya yang kedua sebagai Susana, legenda film horor Indonesia, setelah Susana bernapas dalam kubur yang dirilis tahun 2018 lalu. Kali ini Luna Maya dipasangkan dengan Ahmad Megantara, bintang KKN di Desa Penari dengan tema balas dendam. Film ini dibumbui dengan komedi yang utamanya disuguhkan oleh Opi Kumis dan Adi Bing Slamet dalam penampilan mereka yang cukup menonjol. Film ini boleh dibilang merupakan prequel dari film orisinilnya yang dirilis tahun 1986. Penampilan Luna Maya sebagai Susana oke banget di sini, di mana body language dan ekspresinya mirip banget dengan mendiang Susana asli. Urutan ke-6 ditempati oleh Waktu Maghrib, produksi Rapi Films dengan raihan 2.409.112 penonton. Film karya Siddhartha Tata ini memasang aktor-aktor ABG sebagai pemeran utamanya dan dieksekusi dengan oke, dengan visual effects yang tidak kacangan. Atmosfer pedesaan yang diusungnya juga meyakinkan sekali dengan logat dan bahasa Jawa yang baik. Akting aktor ABG Bima Sena yang natural cukup menonjol di film ini. Penampilan Taskia Namia sebagai Ningsih juga memorable walaupun screen time-nya tidak banyak. Tanpa didukung oleh bintang-bintang papan atas sebagai pemainnya, film ini justru menarik dan digarap dengan apik, serta sukses menghadirkan atmosfer creepy yang keren. Posisi kelima diduduki oleh Petualangan Sherina 2 produksi Miles Films dengan raihan 2.414.504 penonton. Sequel ini hadir setelah 23 tahun film pertamanya dirilis dan masih disutradarai Riri Riza dan juga masih memasang Sherina Munaf dan Derby Romero sebagai bintang utamanya. Film ini juga didukung oleh Isyana Sarasvati sebagai karakter antagonisnya dengan aransemen musik dan lagu oleh Sherina sendiri. Petualangan Sherina 2 mengangkat tema penculikan satwa langka, khususnya orangutan, dengan koreografi tarian yang cukup oke dan lagu-lagu yang asyik. Miles Films masih tetap mengukuhkan posisinya sebagai penghasil film-film bermutu dengan petualangan Sherina 2 ini. Jangan lupa saksikan reviewnya juga di channel ini ya pemirsa. Di posisi keempat ada 172 Days keluaran Star Vision Plus yang berhasil mencapai 3.086.659 penonton. Film ini juga disutradarai oleh Hadra Daeng Ratu dengan memasang Yasmin Nepper dan Brian Domani sebagai bintang utamanya. Film ini diangkat dari kisah hidup Nadzira Safa yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul sama. Bercerita tentang Nadzira yang ditinggal mati oleh suaminya, Ustadz Amir Az-Zikra, dalam usia yang masih sangat muda, 22 tahun, setelah kebersamaan mereka selama 172 hari. Film drama melankolis ini berhasil menarik para penonton belia, yang mungkin adalah para pembaca bukunya juga, dan berhasil mengemuka di antara dominasi film-film horor dalam jajaran film terlaris. Juara ketiga berhasil diraih oleh Air Mata di Ujung Sajadah produksi Behave Pictures dengan capaian 3.127.671 penonton. Film yang dibintang utamai oleh Titi Kamal, Citra Kirana, dan Fedi Nuril ini disutradarai oleh Kei Mangunsong dan bercerita tentang Akila yang baru mengetahui bahwa anaknya ternyata masih hidup setelah 7 tahun berlalu dan sudah menjadi bagian dari keluarga pasangan Arif dan Yumna. Rupanya, genre drama melankolis masih mendapat simpati yang tinggi dari para penonton bioskop Indonesia. Terbukti dari prestasi film ini yang menempati urutan ketiga film terlaris Indonesia di tahun 2023 lalu. Juara kedua diduduki oleh Multivision Plus dengan Di Ambang Kematian yang berhasil meraih 3.302.047 penonton. Film yang disutradarai oleh Azhar Kinoi Lubis ini dibintangi oleh Taskia Namia dalam peran utama pertamanya dan Teku Rifnu Wikana sebagai ayah dari karakter Taskia. Tema pesugihan yang membawa tumbal dalam film ini diadaptasi dari thread viral karya Zero Point dengan visual effects yang cukup meyakinkan. Alur cerita juga digarap dengan rapi dan penampilan kedua bintang utamanya oke punya. Ini membuktikan bahwa horor lokal ternyata lebih mendapat tempat di hati penonton Indonesia dibanding horor produksi asing. Dan akhirnya juara satu film terlaris 2023 diduduki oleh Sewu Dino dari MD Pictures dengan perolehan 4.891.609 penonton. Film karya Kim Mustambul ini dibintang utamai oleh Mika Tambayong dan Giselma Firmansyah serta didukung oleh Rio Dewanto, Martino Leo, Givina Lukita,
Prit Timothy, dan juga Karina Suwandi. Film ini diangkat dari buku karangan Simple Man berjudul sama. Cerita dari bukunya sih merupakan trilogi dengan Janur Ireng dan Ranjat Kembang sebagai lanjutannya. Melihat perolehannya yang luar biasa, MD Pictures pasti akan merilis lanjutan kisah filmnya kelak. Alur utama film ini masih setia pada bukunya dengan beberapa perubahan di sana-sini. Nah, pemirsa, itulah daftar top 15 film terlaris Indonesia 2023. Genre horor masih mendominasi top 15 film terlaris, di mana ada 10 film horor yang masuk dalam daftar itu. Sisanya adalah film bergenre drama dan satu biopik yaitu Buya Hamka yang termasuk juga dalam kategori drama. Sepertinya film horor masih akan menjadi primadona di bioskop-bioskop di tahun 2024 ini, melihat banyaknya film horor yang masih akan tayang di tahun ini, seperti Siksa Neraka, Trinil karya Hanung Bramantyo yang mengawali tahun 2024, Panggonan Wingit yang masih beredar, sedangkan yang akan beredar saat naskah ini dibuat yaitu Kereta Berdarahnya Rizal Mantovani, Mungkarnya Anggi Umbara, Lampir, Pemukiman Setan, Petualangan Anak Penangkap Hantu, Rambut Kafan, sampai Sehidup Semati karya UPI. Tapi perolehan penonton tertinggi tahun 2023 yang mencapai 4 juta itu masih jauh di bawah perolehan penonton KKN di Desa Penari yang mencapai 10 juta penonton. Harapan saya pribadi, semoga genre selain horor bisa mendapat tempat juga di hati para penonton bioskop sehingga kelak tontonan film lokal akan lebih variatif. Nah, sekian dulu edisi kali ini yang merupakan edisi khusus Top 15 Film Terlaris Indonesia tahun 2023 lalu. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya di Retro Kini. Bye!